Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Shalawat bersalam marilah kita terculah limpahkan ke junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Pengampun Dosen Sejarah Peradaban Islam, yang saya hormati teman-teman seperjuangan kuliah online karena corona, yang saya hormati teman-teman seluruh dunia. Oke ya, kita langsung saja. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Indriani Nuraini, yang kedua Santri Nur Fajriyah, dan yang terakhir saya pribadi Muhammad Tufail Khairul Zaman, yang akan menjelaskan tentang invasi Mongol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang invasi Mongol. Langsung saja perkenalkan, nama saya Santi Nur Fajriyah. Sebagai materi pertama akan menyampaikan materi tentang invasi Mongol. Invasi Mongol ke wilayah Islam terjadi karena adanya peristiwa Utrar pada tahun 1218, yaitu ketika Gubernur Khawarij dan para saudagar Muslim membunuh para utusan Cenghis. Peristiwa tersebut menyebabkan Mongol menyerbu wilayah Islam dan dapat menaklukkan wilayah Transokonia yang merupakan wilayah Khawarizmi. Tahun 1219 sampai 1220, padahal sebelumnya mereka hidup berdampingan secara damai satu sama lain. Kota Bukhara disemarkan, yang terdapat makam Imam Bukhari, seorang perawi hadis termasyhur, dan kota-kota lain yang mempunyai peradaban Islam yang tinggi di Asia Tengah tidak luput dari penghancuran. Sekian dari saya. Ya, saya Muhammad Tufail Khairul Zaman akan menjelaskan sebab-sebab ekspansi Mongol. Sebab-sebab ekspansi Mongol, yang pertama, faktor politik. Pada tahun 615 Hijriah, sekitar 400 orang pedagang bangsa Tartar dibunuh atas persetujuan wali Gubernur Utrar. Barang dagangnya mereka dirampas dan dijual kepada saudagar Bukhara dan dari Samarkand dengan tuduhan mata-mata Mongol. Tentu saja hal ini menimbulkan kemarahan Genghis Khan. Genghis Khan mengirim pasukan kepada Sultan Khwarizmi untuk meminta agar ini juga diserahkan sebagai ganti rugi kepadanya. Utusan ini juga dibunuh oleh Khwarizmi Shah, sehingga Genghis Khan dengan pasukannya melakukan penyerangan terhadap wilayah Khwarizmi. Itu adalah faktor politik. Makanya jangan terlalu kejam terhadap politik. Bahkan Iwan Fals pun berkata, maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut lari terkencing-kencing, tikam dari belakang, lawan lengah diterjang, lalu sibuk mencari kambing hitam. Yang kedua, motif ekonomi. Motif ini diperkuat oleh ucapan Genghis Khan,
sendiri bahwa penaklukan dilakukan adalah semata-mata untuk memperbaiki nasib bangsanya, menambah penduduk yang masih sedikit, membantu orang-orang miskin dan yang belum berpakaian, sementara di wilayah Islam rakyatnya makmur, sudah berperadaban maju. Tetapi kekuatan militernya sudah rapuh. Janten ekonomi teh banyak orang-orang miskin di negaranya. Jadi orang Mongol datang untuk membantu orang-orang miskin dan untuk menghancurkan kekuatan militernya yang sudah rapuh. Yang ketiga, tabiat orang Mongol yang suka mengembara. Tabiat mereka yang suka mengembara, diundang ataupun tidak diundang mereka akan datang, juga menjajah dan merampas harta kekayaan penduduk di mana mereka berdiam. Penyerangan dilakukan oleh Genghis Khan dengan pasukan perangnya yang berorganisir, berusaha memperluas wilayah kekuasaan dengan melakukan penaklukan. Para ahli mempertukarkan mereka bawa dalam pasukan batalion Zeniyozor untuk membuat jembatan, dan tawanan perang dimanfaatkan secara paksa. Dan perangnya itu mempunyai strategi yang sangat transportasi dalam penyerangan. Jadi strategi nanti gening. Wah, edan pokoknya mah. Terima kasih. Saya Indriani Nuraini, kelompok 9 akan menerangkan tentang akibat serangan Mongol dan pengaruh terhadap peradaban Islam. Ada dampak positif dan negatif akibat serangan Mongol, terutama setelah Baghdad jatuh ke tangan Mongol. Dampak negatif tentunya lebih banyak, seperti kehancuran terjadi di mana-mana akibat serangan Mongol, dari wilayah timur hingga barat. Kota-kota dan bangunan yang indah dan perpustakaan-perpustakaan yang mengoleksi banyak buku memperburuk situasi umat Islam dengan adanya kehancuran. Pembunuhan terjadi pada umat Islam seperti pada masa Halugu yang membunuh Khalifah Abbasiyah dan keluarganya, dan pembunuhan terhadap semua umat Muslim. Bangsa Mongol pada mulanya memeluk agama nenek moyang mereka, lalu beralih menjadi agama Buddha dan bersimpati kepada agama Kristen yang bangkit kembali pada masa itu dan menghentikan dakwah Islam di kalangan Mongol. Yang lebih fatalnya lagi, hancurnya Baghdad sebagai pusat dinasti Abbasiyah. Suatu kerugian besar yang dampaknya masih terasa hingga saat ini. Ada pula dampak positif dan berkuasanya dinasti Mongol ini setelah para pemimpin memeluk agama Islam. Mereka dapat menerima masuknya agama Islam disebabkan karena berasimilasi dan bergaul dengan masyarakat Muslim dalam jangka waktu yang panjang, dan menyuruh para pemimpinnya menggunakan sorban. Dari sini penulis menyimpulkan beberapa faktor hancurnya wilayah Islam yang termasuk di dalamnya adalah Baghdad. Di antaranya adalah 1. Terjadinya pemecahan dan konflik internal kaum muslim. 2. Setiap amir atau khalifah hanya perhatian kepada wilayahnya saja. 3. Beban ketika ada suatu wilayah Islam lainnya jatuh ke tangan musuh. Selanjutnya, batas kekuasaan bangsa Mongol. Wilayah kultur Arab menjadi jajahan Mongol setelah Baghdad ditaklukkan oleh Halugu Khan pada tahun 1258. Ia membentuk kerajaan dua Haniyah yang berpusat di Tabriz dan Maraga. Ia dipercaya oleh saudaranya
Mongkekan untuk mengembalikan wilayah-wilayah Mongol di Asia Barat yang telah lepas dari kekuasaan Mongol setelah sepeninggalan Chinggis. Syiah Islamiyah di Persia Utara tahun 1256 yang telah bersekutu dengan maklum menguasai Muslim yang berpusat di Mesir. Hubungan dinasti II Haniyah lama-kelamaan renggang dengan saudara-saudaranya. Dari sini dapat dilihat bahwa kultur Islam yang ada di kawasan budaya Arab seperti Irak dan Syria serta sebagian Persia sebelah barat walaupun setelah Pilitis dapat ditaklukkan oleh Mongol. Akhirnya Mongol sendiri terserap ke dalam budaya Islam. Dapat disimpulkan bahwa akar budaya Islam di kawasan budaya Arab diperintahkan bahkan hanya dinasti yang berbangsa Arab saja, tetapi siapa yang kuat akan memerintah wilayah tersebut. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Cukup sekian materi dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.